Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi. Kita dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah, warga negara, agama, dan pertahanan keamanan. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 3.4 menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian kompetensi dasar 4.4 atau kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama, kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian indikatornya, siswa dapat mengemukakan tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Kemudian siswa dapat menegaskan ketentuan tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Kemudian siswa dapat menyimpulkan ketentuan tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dalam hal ini, pelajaran ini kita melanjutkan pelajaran pertemuan yang kelima kemarin. Kalau kemarin kita tentang warga negara, agama, dan penduduk, sekarang kita akan melanjutkan tentang pengertian pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertahanan dan keamanan. Jadi segala sesuatu untuk mempertahankan dan kedaulatan negara atau keutuhan wilayah negara kita ini diatur di dalam undang-undang tadi ya. Sehingga ini lebih kuat lagi karena ada dasar hukumnya tadi. Sehingga masyarakat, warga negara ini juga ikut ambil bagian karena sudah ada badan hukumnya dalam rangka untuk ikut ambil bagian mempertahankan wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apalagi di daerah-daerah perbatasan seperti antara Indonesia dan Malaysia. Ini perbatasan di tengah-tengah hutan, ini perlu dengan adanya pengawasan, sehingga kalau tidak ada pengawasan ini kadang-kadang daerah kita ini tercaplok oleh negara lain. Nah, ini masyarakat dari sana yang paham sekali, sehingga ini perlu dengan adanya pengawasan oleh warga negara tadi. Sehingga ini perlu dengan adanya pendidikan nasionalisme yang bisa untuk ikut ambil bagian dalam rangka mempertahankan negara atau wilayah negara Indonesia tadi. Kemudian pertahanan dan keamanan ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 19 atau 1945, yaitu bab 17 pasal 30, yang diantaranya yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan. Jadi warga negara itu juga ambil bagian, tidak hanya angkatan saja, tidak hanya kepolisian saja yang mempertahankan wilayah negara kita. Masyarakat juga ikut ambil bagian dalam rangka mempertahankan dan wilayah negara kita. Karena Indonesia itu cukup luas sekali. Kalau ini masyarakat atau negara kita tidak melibatkan warga negara, cuma angkatan saja sebagai benteng negara kita yang bergerak, ya ini Indonesia bisa kecolongan. Daerah pedalaman atau perbatasan ini yang sangat sepi sekali bisa tercuri ya, atau harta kekayaan kita tadi ya, seperti hutan-hutan yang lebat, di sana ada tumbuh-tumbuhan yang lebat ya, ini bisa dicuri, atau mungkin perbatasan lautan ya, ini akhirnya kekayaan alam termasuk tambang-tambang, termasuk hasil laut ikan ini bisa tercuri. Nah, untuk itulah dalam rangka untuk mempertahankan wilayah Indonesia,
Ini perlu dengan adanya warga negara ikut ambil bagian supaya Indonesia tetap menjadi utuh ya dari Sabang sampai Merauke tadi. Kemudian sistemnya bagaimana? Sistem pertahanan rakyat Indonesia. Ya sistemnya kalau kita yang disebut Seshan Kamrata ya, sistem keamanan rakyat semesta ya. Jadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi rakyat ikut ambil bagian, melibatkan seluruh warga negara tadi. Wilayah atau sumber daya nasional tadi itu juga dilibatkan. Misalnya saja seperti wilayah di daerah Papua sana, tidak hanya orang Papua saja yang menjaga keutuhan di sana. Ini juga orang-orang dari Jawa atau pulau-pulau yang lain juga ikut ambil bagian ya dalam rangka, karena kita ini satu negara ya, satu wadah yang harus ikut ambil bagian. Kalau daerah satu wadah tadi misalnya saja Indonesia salah satunya anggotanya ini sakit ya kita ikut sakit. Dimana kalau Indonesia ini di sana diduduki oleh daerah-daerah lain seperti pulau lain diduduki negara lain, lah kita juga ikut ambil bagian tadi. Dan ini salah satu ikut mempertahankan dan keamanan negara kita ya, atau ikut bela sungkawa dalam rangka atau ikut timbul bagian lah dalam rangka mempertahankan negara dan bangsa kita. Kemudian sumber daya nasional yang lainnya ya, termasuk misalnya saja sumber-sumber yang bisa untuk mendukung pertahanan dan keamanan ya, termasuk alat-alatnya itu ya, atau mungkin sumber daya alamnya ya. Ini digunakan untuk keamanan tadi ya, karena ya namanya mempertahankan negara ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, dalam hal ini hasilnya tadi ya digunakan untuk fasilitas tadi ya, misalnya beli alat pengaman ya seperti kapal-kapal tempur, kapal-kapal perang, atau mungkin rudal-rudal yang bisa untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Karena kalau negara tidak mempunyai alat dalam rangka untuk mempertahankan wilayahnya ya, tentu ini bisa dicapai oleh negara lain. Tentu harus mempunyai alat yang bisa untuk mendukung bagaimana Indonesia ini bisa aman dari gangguan-gangguan dari dalam maupun dari luar. Ini salah satunya seperti ya. Jadi melibatkan seluruh wilayah sumber daya nasional lainnya. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan ini bersifat semesta. Ini bercirikan seperti kerakyatan. Artinya orientasi pertahanan dan keamanan negara ini diabadikan untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kepentingan rakyat tadi ya. Jadi tidak hanya kepentingan golongan tapi untuk seluruh rakyat. Jika dikatakan kerakyatan tadi ya. Jadi rakyat oleh ambil bagian tadi. Kalau sudah aman ya gunanya ya rakyat supaya bisa beraktivitas, bisa bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan tadi. Tapi kalau negara tidak aman, apa kira-kira bisa bekerja kan enggak? Tentu dalam hal ini kerakyatan tadi artinya rakyat diperbolehkan dalam rangka mempertahankan keamanan. Kalau sudah aman ya gunanya untuk rakyat tadi, rakyat bisa beraktivitas. Jadi tidak kalau sudah aman untuk kepentingan golongan enggak, tapi untuk kepentingan semua masyarakat bisa menikmati keamanan di Indonesia ini. Kemudian kesemestaan. Jadi cirinya kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan untuk mempertahankan keamanan. Di semuanya itu ya sumber-sumber daya nasional ya yang bisa mendukung tentang pertahanan ini digunakan untuk mempertahankan tadi ya, termasuk alat-alat maupun tank atau kapal perang dan lainnya itu digunakan untuk mempertahankan tadi. Bisa lihat kalian di sini ya, ini termasuk salah satunya ya kapal-kapal ya perang yang digunakan untuk latihan. Kalau sudah mahir ya nanti kita dalam rangka untuk menghalau gangguan-gangguan dari dalam maupun luar ini bisa tertangani dengan cepat. Ini perlu dengan adanya sumber daya nasional tadi bisa digunakan tadi yang bisa mendukung prosesnya keamanan. Ini perlu dengan adanya termasuk angkatan, termasuk warga negara atau alat-alatnya yang digunakan untuk kepentingan keamanan tadi. Kemudian kewilayahan.
yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar ya. Jadi tidak hanya kekuatannya difokuskan kepada Pulau Jawa enggak, difokuskan kepada Kalimantan saja enggak, difokuskan kepada Papua enggak, atau difokuskan kepada perbatasan enggak. Jadi seluruh wilayah tadi kekuatan tadi disebar ya, rata supaya apabila ada gangguan misalnya di daerah Aceh bisa tertangani dengan cepat. Misalnya ada gangguan di daerah Kalimantan bisa tertangani dengan cepat. Ada gangguan di Papua bisa tertangani dengan cepat. Sehingga seluruh wilayah Indonesia ini semuanya dijaga dengan ketat. Jadi termasuk salah satunya ya angkatan tadi disebar, polisian juga merata, masyarakat juga semuanya dilatih atau dimengertilah bagaimana cara untuk mempertahankan negara kita. Apalagi negara kita itu adalah negara kepulauan yang medannya sangat sulit sekali ini. Ini perlu dengan adanya penanganan yang cukup serius ya. Karena dengan negara kepulauan tadi ini membutuhkan alat-alat yang bisa untuk mendeteksi dari pulau ke pulau yang lain tadi. Oh di sana ada gangguan, oh di sana ada gangguan. Ini perlu dengan adanya. Kalau kita lihat negara kita itu negara kepulauan yang cukup besar sekali. Hingga dari Sabang sampai Merauke ini cukup luas sekali. Ini membutuhkan alat-alat yang bisa mendukung prosesnya pertahanan dan keamanan tadi. Sehingga seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini terjaga dengan baik. Salah satunya. Kemudian kesadaran bela negara ya dalam konteks sistem pertahanan dengan keamanan. Jadi menurut undang-undang tadi ya nomor 3 tahun 2020 tentang pertahanan dan keamanan, ini pasal 9 ayat 2 bahwa bentuk keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara ini diselenggarakan melalui hal-hal ya seperti pendidikan warga negara. Ini penting sekali. Jadi warga negara ini juga perlu dengan adanya pendidikan ya. Artinya untuk membina, untuk meningkatkan usaha mempertahankan bela negara tadi perlu adanya pelatihan. Oh caranya seperti ini, mempertahankan seperti ini. Oh caranya bela ini. Termasuk salah satunya dilatih untuk kemiliteran. Ini perlu sekali. Termasuk kalau di universitas atau fakultas itu menwa. Ini juga dilatih kemiliteran. Jadi apabila menanggulangi hal-hal gangguan-gangguan dari dalam maupun luar itu bisa tertangani dengan baik karena sudah terbiasa. Tapi kalau tidak ada pendidikan warga negara sama sekali, gimana caranya untuk mempertahankan? Begitu ada musuh kita diserang, akhirnya nggak bisa apa-apa ya, tinggal saja itu. Nah ini pelatihan dasar kemiliteran, ini bisa kalian lihat di sini. Ini juga angkatan yang berlatih dalam rangka bagaimana nanti apabila ada gangguan-gangguan dari dalam maupun luar ini bisa menangani dengan cepat. Kemudian ini termasuk salah satunya ya kalian sudah tidak asing lagi mengenal di desa-desa kalian. Ini ada seperti itu ya. Ini yang disebut dengan Hansip. Ini Hansip ini bertugas untuk mempertahankan wilayah-wilayah perdesaan sebagai keamanan perdesaan ya. Sehingga dengan adanya Hansip ini di seluruh wilayah desa perdesaan seluruh wilayah Indonesia ini akan aman ya. Karena ini sebagai pertahanan sipil di desa ini. Ya, ini perlu adanya pelatihan ya, pelatihan kemiliteran supaya betul-betul dalam rangka menangani masalah gangguan-gangguan ini biar cepat. Ini salah satu seperti ini. Nah ini pengabdian sebagai prajurit tentara nasional secara sukarela atau wajib. Nah ini jadi tentara ini perlu dengan jam pelatihan ya, supaya tentara nasional kita dalam rangka untuk menghadapi gangguan-gangguan dari luar ini bisa cepat ya. Bagaimana kalau ada serangan seperti ini, bagaimana ada serangan seperti itu, sehingga untuk melatih fisik atau mentalnya itu perlu dengan adanya pelatihan yang cukup serius. Kalau sudah terlatih, insya Allah mungkin dalam rangka menangani masalah-masalah keamanan bisa tertangani dengan cepat. Nah ini kalau kalian lihat ini karena namanya tentara sebagai
benteng negara kita ini perlu kondisi badan yang kuat dan tegap, siap, sikap yang betul-betul baik gitu ya. Nah, ini salah satu seperti itu ya. Ini perlu dengan pelatihan, sudah dilatih dengan betul-betul hebat nanti dalam rangka menangani masalah-masalah yang ada di negara kita. Kemudian pengabdian sesuai profesi ya. Jadi pengabdian tidak hanya angkatan saja ya atau kepolisian saja, tapi masyarakat warga negara bisa untuk mengabdi bagaimana supaya negara kita ini bisa maju ya. Misalnya saja membawa nama baik negara kita di kancah olahraga seperti ini ya, Poli. Ini juga akan mengharumkan negara kita ya. Sehingga pengabdian ini tidak hanya angkat senjata saja enggak, tapi juga melalui profesi masing-masing. Sing ahli dalam bidang atau mungkin gemar dalam olahraga ya monggo lewat olahraga. Sing dalam bidang pertahanan keamanan ya seperti Hansip ya monggo lewat seperti itu. Sing angkatan ya monggo lewat angkatan. Kemudian yang membawa pengabdian dalam sepak bola, kancah sepak bola ya monggo lewat bola. Sehingga dalam hal ini negara kita ini akan terkenal ya apabila kita ikut kancah dalam rangka mengharumkan nama baik ya sesuai dengan profesi masing-masing. Monggo sing seperti dokter ya monggo dokter, pengabdian dokter. Guru ya juga seperti itu. Petani juga monggo petani. Jadi kalau semuanya ini sesuai dengan profesi masing-masing, jadi semuanya kebutuhan-kebutuhan bisa tertangani dengan baik. Kalau semuanya kebutuhan bisa tertangani dengan baik, negara kita akan makmur. Jadi semuanya profesi dengan sesuai dengan profesi masing-masing. Nah itulah salah satu yang terjadi ya. Jadi karena ini waktunya terbatas, dalam hal ini dalam rangka untuk menambah wawasan atau kelengkapan, kalian bisa cari di media massa yang lain yang bisa untuk mendukung prosesnya pembelajaran dalam hari ini ya tentang PPKN, yaitu tentang keamanan dan pertahanan nasional. Karena waktunya terbatas, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.